Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jika pada video sebelumnya kita telah membahas tentang persyaratan akreditasi jurnal ilmiah, maka pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang penilaian jurnal ilmiah. Kita tetap merujuk langsung pada website resmi Akreditasi Jurnal Ilmiah Nasional atau yang disingkat dengan Arjuna. Pada website ini Bapak Ibu dapat melihatnya pada menu profil. Nanti Bapak Ibu pilih menu submenu penilaian akreditasi. Nah, di situ Bapak Ibu dapat melihat unsur dan bobot penilaian, di mana terdapat 8 unsur. Ini 8 unsur yang dinilai dan 2 jenis bobot yang dinilai. Nah, 8 unsur itu apa saja? Yang pertama, penamaan jurnal ilmiah. Yang kedua, kelembagaan penerbit. Yang ketiga, penyuntingan dan manajemen jurnal. Yang keempat, substansi artikel. Yang kelima, gaya penulisan. Yang keenam, penampilan. Yang ketujuh, keberkalaan. Dan yang kedelapan adalah penyebarluasan. Sedangkan 2 bobot yang dimaksud adalah bobot manajemen dan bobot substansi. Nah, memang jurnal itu pada dasarnya kalau kita klasifikasikan ya hanya 2 bobot saja. Yang pertama manajemen. Manajemen itu terkait dengan tata kelola, dan yang kedua adalah substansi. Substansi itu adalah terkait dengan artikel yang ada pada jurnal itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita bahas atau kita bedah begitulah ya, satu persatu untuk mendapatkan rincian dari masing-masing unsur itu. Yang 8 ini Bapak Ibu dapat melihatnya pada pedoman akreditasi jurnal. Nah, masih di laman website ini Bapak Ibu dapat melihat pedoman akreditasi jurnal itu pada menu aturan. Kemudian nanti Bapak Ibu pilih pedoman akreditasi. Silahkan klik ini. Nah, Bapak Ibu silahkan download ini. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan file pedoman akreditasi seperti ini. Nah, ini adalah semacam kitab suci begitulah ya, atau kitab yang wajib lah gitu dipedomani oleh para pengelola jurnal saat akan melakukan akreditasi jurnal ilmiahnya. Nah, pedoman akreditasi jurnal ilmiah itu tertuang dalam salinan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 134/E/KPT/2021 tentang pedoman akreditasi jurnal ilmiah. Jadi sampai dengan saat ini masih pedoman ini yang dipakai untuk penilaian akreditasi jurnal ilmiah. Nah, Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa penilaian terhadap 8 unsur tadi secara rinci itu dijelaskan di sini, di pedoman akreditasi jurnal ilmiah ini. Jadi Bapak Ibu setelah mendownloadnya silakan baca. Nanti Bapak Ibu coba cek satu persatu halamannya untuk mendapatkan detail pemahaman. Nah, tetapi pada video kali ini Bapak Ibu kita cukup untuk membahas tentang penamaan jurnal ilmiahnya saja. Nanti untuk kriteria 7 yang lainnya akan kita bahas pada video selanjutnya. Jadi video ini khusus untuk membahas tentang penamaan jurnal ilmiah yang menjadi penilaian pertama dalam akreditasi jurnal. Nah, Ibu nanti cek di halaman 2, di sini ada disebutkan tentang kriteria dan perhitungan nilai dan bobot jurnal. Di sini sebagaimana disebutkan tadi di awal terdapat 8 unsur penilaian. 8 unsur itu ini masing-masing bobotnya. Penamaan jurnal itu nilainya 2. Kelembagaan itu nilainya 4.
penyuntingan itu nilainya 19, substansi nilainya 41. Ini adalah poin tertinggi, poin terbanyak dalam penilaian akreditasi jurnal. Gaya penulisan itu 11 poin, penampilan itu ada 7 poin, keberkalaan 4 poin, penyebar luasan 12 poin. Sehingga totalnya 48 untuk manajemen, substansi ada 52, totalnya 100 poin. Nah, kalau Bapak Ibu mendapatkan skor 85 sampai dengan 100, itu nilainya peringkat 1 atau kita sebut dengan Sinta 1, 70 sampai 85 itu Sinta 2, 60 sampai 70 Sinta 3, 50 sampai 60 Sinta 4, 40 sampai 50 Sinta 5, dan 30 sampai 40 itu Sinta 6. Baik. Bapak Ibu, kita mulai untuk membedah atau membahas secara rinci tentang penilaian unsur pertama, yakni penamaan jurnal ilmiah. Nah, penilaian penamaan jurnal ilmiah itu pada dasarnya menggunakan nama yang bermakna tepat dan singkat gitu, Bu, Bapak, sehingga mudah diacu. Dengan memperhatikan tradisi bidang ilmu terkait, diperlukan adanya keselarasan antara nama jurnal ilmiah dan disiplin ilmu yang dapat meliputi bidang multidisiplin atau antardisiplin, bidang akademis atau profesi ilmiah. Nama jurnal ilmiah yang dipakai ini memang sebaiknya menonjolkan bidang ilmunya secara spesifik. Bahasa yang digunakan untuk penamaan jurnal ilmiah dan maknanya sebaiknya cukup dikenal dan dipahami dalam lingkungan keilmuan terkait. Nama jurnal ilmiah dapat dihubungkan dengan ruang lingkup artikel yang ditetapkan oleh jurnal, sehingga bila nama yang diberikan bersifat umum namun masih sesuai ruang lingkup jurnal yang spesifik, dapat diberikan nilai baik. Nama jurnal seharusnya tidak menggunakan nama institusi atau nama penerbitnya. Walaupun nama lokasi dapat dipertimbangkan, dapat digunakan, namun tidak direkomendasikan. Nah, kalau kita perhatikan rincian dari penjelasan tentang penamaan jurnal ilmiah, ini ada beberapa poin yang bisa kita cermati, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bahwa penamaan jurnal ilmiah itu hendaknya menonjolkan bidang ilmunya, bukan nama institusi, bukan juga nama penerbit. Nah, jadi itu yang pertama yang perlu digarisbawahi, bahwa nama jurnal ilmiah dipakai sebaiknya menonjolkan bidang keilmuannya secara spesifik, bukan nama institusi atau bukan juga nama penerbitnya. Nah, jadi kalau kita lihat ini, contohnya begini Bapak Ibu. Nih ya. Nah, ini penamaan jurnal, contoh yang sesuai dengan bidang ilmu, Jurnal Pendidikan Islam Kontemporer. Ini kalau dia sesuai dengan bidang ilmu. Kalau sesuai institusi, Jurnal Pendidikan Universitas Islam Sumatera misalnya. Nah, yang dikehendaki itu yang seperti ini. Nah, sesuai dengan pedoman akreditasi jurnal tadi yang seperti ini. Sedangkan yang seperti ini kurang baik, Bapak Ibu. Nah, bahkan kalau bisa ini dihindari menggunakan nama institusi. Jadi penamaan jurnalnya itu harus menonjolkan bidang keilmuan. Jadi di sini kan bidang keilmuannya adalah pendidikan Islam kontemporer, begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi penjelasan dari pedoman akreditasi ini, disebutkan bahwa bahasa yang digunakan untuk penamaan jurnal ilmiah dan maknanya sebaiknya cukup dikenal dan dipahami dalam lingkungan keilmuan gitu. Nah, jadi bahasa yang digunakan itu pada penamaan jurnal itu harus cukup dikenal gitu dan cukup dipahami gitu. Jangan sampai sulit untuk dipahami begitu. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut ya Bapak Ibu. Kita bedah dulu satu persatu. Nah, kemudian kalau kita lihat ini, nah ini langsung diberikan tabel oleh pedoman ini terkait dengan grade nilai dari unsur penilaian penamaan jurnal ilmiah. Jadi penamaan jurnal ilmiah itu kan tadi skornya adalah totalnya kan 2. Nah ya, skornya kan 2 ini kalau kita lihat di sini. Maka di sini kita lihat
untuk mendapatkan nilai 2, nilai yang tertinggi ini, poin yang nomor 2 ini, yang tertinggi adalah spesifik, penamaan jurnalnya harus spesifik sehingga mencerminkan super spesialisasi atau spesialisasi disiplin ilmu tertentu. Kalau dia kurang spesifik atau bersifat umum, itu nilainya 1. Sedangkan kalau tidak spesifik atau memakai nama lembaga atau nama institusi lokal, itu nilainya 0,5. Nah, seperti tadi Bapak Ibu, jika dia menggunakan nama institusi gitu ya, atau nama penerbit, maka itu nilainya akan 0,5. Nah, jadi sekarang kita perhatikan bahwa kata kuncinya adalah spesifik dan super spesialisasi untuk mendapatkan nilai 2. Bagaimana yang spesifik itu dan bagaimana juga yang super spesialisasi itu? Nah, mari kita bahas terlebih dahulu. Nah, ini adalah spesialisasi Jurnal Pendidikan Islam Kontemporer. Nah, ini dia apakah sudah spesifik? Dia sudah menunjukkan pada disiplin ilmu pendidikan Islam kontemporer. Tapi ini belum spesifik dan ini belum super spesialisasi. Nah, spesifiknya sudah pada pendidikan Islam, tapi dia belum pada super spesialisasi. Nah, mari kita lihat ini terlebih dahulu. Kenapa dia belum spesifik? Kenapa dia belum super spesialisasi? Karena memang pendidikan Islam ini masih memiliki cabang keilmuan seperti filsafat pendidikan Islam, kebijakan pendidikan Islam, strategi pembelajaran, sejarah pendidikan Islam, media pembelajaran, evaluasi, yang kesemua ini adalah merupakan cabang dari disiplin ilmu pendidikan Islam. Tentu ini tak bisa kita kategorikan sebagai super spesialisasi. Nah, agar super spesialisasi, kita lihat lagi pada strategi pembelajaran ini misalnya ya. Kita ambil strategi pembelajaran misalnya. Nah, kita ambil spesialisasinya khusus pada strategi pembelajaran akhlak. Nah, jadi kalau kita buat misalnya jurnal strategi pembelajaran akhlak. Nah, ini jurnal, ini penamaan sudah pada tadi pada disiplin keilmuan. Kemudian yang kedua sudah spesifik dan super spesialisasi. Spesifiknya pada strategi pembelajaran dan super spesialisasinya pada akhlak. Jadi dia sudah menunjukkan disiplin keilmuan. Nama jurnal ini sudah spesifik, yakni pada strategi pembelajaran, dan spesialisasinya khusus kepada akhlak. Jurnal Strategi Pembelajaran Akhlak. Nah, ada beberapa hal gitu ya yang perlu juga untuk dipahami pada penamaan jurnal ini. Bagi para pengelola jurnal, perlu digarisbawahi bahwa penamaan jurnal itu tidak boleh terlalu panjang. Misalnya begini, nama jurnalnya adalah Jurnal Kajian Teoritis dan Praktis tentang Strategi, Model, dan Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Perguruan Tinggi. Nah, ini terlalu panjang dan tidak spesifik. Nah, penamaan jurnal tidak boleh terlalu panjang. Nah, kemudian boleh menggunakan singkatan pada jurnal, boleh. Nggak apa-apa, mau menggunakan singkatan boleh, tapi dengan syarat jelas dan representatif. Dikenal dalam komunitas disiplin ilmu dan tidak berkonotasi negatif. Pertama, kalau mau menggunakan singkatannya harus jelas dan representatif singkatannya. Kemudian yang kedua, dikenal dalam komunitas disiplin ilmu. Dan yang ketiga, tidak berkonotasi negatif. Nah, contoh misalnya seperti ini. Singkatannya JPKIPAIKSI. Nah, ini terlalu panjang dan ini sulit, tidak jelas, dan ini tidak dikenal dalam disiplin keilmuan. Nah, ini seperti ini akan membuat nilai dari penamaan akreditasi jurnal itu rendah. Nah, atau misalnya seperti ini, Buletin Riset Usuluddin Tafsir Akhlak dan Lanjutan, disingkat menjadi brutal gitu. Nah, ini konotasinya kan negatif gitu, tidak baik dalam disiplin keilmuan gitu.
Jadi sehingga nanti orang akan menyebut apa nama jurnalnya, jurnalnya brutal gitu. Nah, itu kurang bagus. Dan ini juga yang seperti ini akan menurunkan nilai pada unsur penamaan jurnal ilmiah. Nah, kemudian ada juga, bolehkah menggunakan judul utama dan subjudul? Nah, sekarang kan banyak juga ya Bapak Ibu, nama jurnal itu ada judul utama, ada subjudulnya gitu. Nah, boleh saja dengan syarat memang diperlukan, jika itu diperlukan dan memang memiliki keselarasan gitu. Boleh menggunakan subjudul, boleh. Jika memang itu diperlukan dan jika memang itu memiliki keselarasan. Contoh misalnya, Tadabbur, Jurnal Studi Al-Quran. Ini selaras, karena kata tadabbur ini memang selaras dengan Al-Quran. Biasanya yang ditadabburi itu adalah Al-Quran begitu. Tarbiyah Jurnal Ekonomi Islam. Nah, ini yang tidak selaras. Kenapa? Karena antara subjudul dengan judul utama ini nggak selaras. Judul utamanya kan tarbiyah. Tarbiyah itu dalam bahasa Arab artinya pendidikan. Mengapa subjudulnya ekonomi Islam? Nah, ini nggak selaras. Jadi antara judul utama dengan subjudul, nah ini tidak selaras ini. Kemudian Al-Fikr, Jurnal Studi Keislaman, Sosial, Politik, Budaya, Pendidikan, dan Ekonomi. Nah, ini cakupannya terlalu luas, sehingga antara judul utama dengan subjudul ini kurang matching begitulah ya, kurang selaras. Nah, jadi Bapak Ibu, agar Bapak Ibu pengelola jurnal saat nanti akreditasi jurnal mendapatkan nilai yang maksimal begitu ya pada aspek ataupun pada unsur penamaan jurnal ilmiah, maka penamaan jurnal ilmiahnya, nama jurnal ilmiahnya harus spesifik sehingga mencerminkan super spesialisasi atau spesialisasi disiplin ilmu tertentu. Jadi kalau nama jurnalnya kurang spesifik ya atau bersifat umum gitu, maka Bapak Ibu hanya akan mendapatkan nilai 1. Nah, jika nama jurnalnya tidak spesifik gitu, kadang kan ada gitu kan jurnalnya jurnal tarbiyah, pendidikan, manajemen, dan pemberdayaan masyarakat misalnya. Nah, itu kan tidak spesifik pada satu disiplin ilmu gitu, atau tidak spesialisasi pada satu disiplin ilmu, maka ya nanti nilainya akan 0,5 begitu. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin baru akan memulai membuat jurnal, maka buatlah nama jurnal yang spesifik dan mencerminkan super spesialisasi disiplin ilmu. Hindari membuat nama jurnal menggunakan nama institusi atau nama penerbit. Bagi Bapak Ibu yang memang sudah terlanjur jurnalnya ada, maka Bapak Ibu bisa melihat penamaan jurnalnya dan menyesuaikan dengan penilaian penamaan jurnal ilmiah yang ada pada pedoman akreditasi ini. Jika penamaan jurnal ilmiah Bapak Ibu sudah pada disiplin ilmu tetapi kurang spesifik, maka pada self evaluation atau pada evaluasi diri, penilaian yang secara mandiri itu diberi skor 1. Tetapi jika Bapak Ibu merasa bahwa itu sudah hampir spesifik walaupun belum super spesialisasi gitu ya, Bapak Ibu boleh saja memberikan nilai 2, karena nanti asesor yang akan memberikan penilaian bisa saja 1,5 atau mungkin bisa saja dianggap 2 oleh asesor. Memang untuk para pengelola jurnal membuat nama jurnal yang spesifik dan super spesialisasi ini memang ada plus minusnya gitu. Memang secara penilaian dia akan tinggi nilainya, mendapat skor 2. Tapi secara dalam hal mencari artikel yang spesialisasi itu memang nanti akan menjadi kendalanya. Karena memang secara spesifik untuk mencari artikel yang super spesialisasi sebagaimana penamaan jurnal itu memang terkadang sulit untuk dilakukan. Tetapi begitupun Bapak Ibu, silahkan bagi yang belum
atau yang akan membuat jurnal, silahkan buat spesifik mungkin, atau super spesialisasi sebagaimana disiplin ilmu tertentu, atau jika sudah ya Bapak Ibu silahkan sesuaikan dengan penilaian yang ada. Demikian Bapak Ibu khusus untuk penilaian pada penamaan jurnal ilmiah. Nanti untuk unsur berikutnya, kelembagaan penerbit, akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih.